Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan waj'alahu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma fi jami'il Qur'ani harpan harpa wa bi'adadi kulli harfin alpan alpa. Sadaqallahul azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin, shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dari Allah kepada kita yang begitu banyak, yang begitu besar dan tak ternilai harganya. Dengan mensyukuri nikmat itu Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya yang telah Allah wahyukan Nabi Muhammad itu dengan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam dan penjelas dari pedoman hidup tersebut. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada tanggal juga yang istimewa, yakni diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan yang semua kita sama maklum pada tanggal 17 Ramadan, atau lebih sering disebut Nuzulul Quran. Sehingga selayaknya kita memperingati 17 Ramadan itu dengan Nuzulul Quran. Ada yang bertanya, lalu bagaimana kita menyikapi dan melaksanakan atau merayakan Nuzulul Quran? Apakah Nuzulul Quran itu dengan rame-rame dan makan-makan, dengan mengundang tamu dan handai tolan, serta rekan-rekan dari berbagai kalangan, sementara Al-Qurannya tidak dibaca? Ini belum berarti Nuzulul Quran. Bagaimana memaknai makna Nuzulul Quran itu dalam kehidupan kita? Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Pertama, kita cintai membaca Al-Quran. Kita senang menyenangi Al-Quran. Kita mengimani Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam. Kita percaya, kita yakin dengan sepenuh hati. Orang yang memuliakan dan mengagungkan Al-Quran, mengimani Al-Quran, terbukti. Kita lihat ada juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional, tingkat internasional. Kita semua kenal Kiai Haji Muammar Z.A., Kiai Haji Jezen Sukrillah, dan para kori-kori. Kenapa kita mengenal beliau? Karena mereka mengagungkan Al-Quran, membumikan Al-Quran. Ini yang dimaksud dengan makna daripada Nuzulul Quran. Sebab kita tahu Al-Quran itu adalah pedoman hidup umat Islam, pedoman hidup manusia. Sekalipun dia bukan Islam, kalau dia pengen sukses urusan dunianya, dia kaji Al-Quran itu. Ini ada rahasia. Ceritanya ada orang non-muslim, tapi kok dia sukses, berhasil. Ternyata rahasianya apa? Setelah diteliti, setiap jam 2 malam dia bangun lalu membaca Al-Quran. Bingung, Al-Quran ini kan bukan kitab suci agamamu. Iya, tapi kami tahu dalam Al-Quran itu ada rahasianya, sehingga dia sukses dan berhasil. Kalau orang lain pun tahu kesuksesan ada dalam Al-Quran, mengapa kita yang umat Islam masih menjadi Al-Quran masih susah untuk membacanya?
Quran kita masih malas untuk membukanya. Paling Al-Quran kita hanya jadikan formalitas sebagai mas kawin. Subhanallah, Allahu Akbar. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah, mari kita buktikan membumikan Al-Quran, pertanda perayaan kita kepada nuzulul Al-Quran begitu semangat dan menghidupkan nuzul Quran tersebut. Kata Nabi, dijelaskan ada 2 pusaka yang dimana kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kedua pusaka yang aku tinggalkan ini. Sesuai dengan sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Ada 2 pusaka yang aku tinggalkan, di mana kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh kepada 2 pusaka itu. Yang pertama, kalamullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa hadithun nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Inilah 2 falsafah hidup seseorang kalau pengen tenang, seseorang kalau pengen bahagia, seseorang kalau pengen sukses dalam hidupnya dunia akhirat di bawah naungan ridha Allah. Kaji Al-Quran, dalami Al-Quran, imani Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dijelaskan, kebanyakan manusia di akhir zaman menjadikan Al-Quran hanya sebagai senda gurau. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahdzura. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan senda gurau, bahan yang tidak dihiraukan. Kaum muslimin wal mukminin serta kaum muslimat wal mukminat rahimakumullah. Jadi kalau kita cinta Al-Quran, kita programkan tersendiri untuk membacanya. Membaca Al-Quran sangat kita cintai. Sering doanya kita baca, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Allahumma arhamna, ya Allah rahmatilah kami bil Quran, dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikanlah Al-Quran itu imam, petunjuk kita. Jadi kalau kita mau bicara, mau berkata-kata, lihat dalam Al-Quran bagaimana cara berkata yang baik dan benar. Sebab Al-Quran semua mengajarkan, termasuk urusan bersetubuh, urusan yang dalam negeri diajarkan dalam Al-Quran. Cara baca doanya ada dalam Al-Quran. Mari Al-Quran itu kita kaji sebanyak-banyaknya. Al-Quran yang terdiri menurut satu riwayat 6.666 ayat atau beberapa surat, itu mari kita kaji. Ada riwayat lain mengatakan beda jumlahnya. Hal itu tidak usah kita permasalahkan. Yang penting kita kaji, isinya kita amalkan dalam kehidupan. Ada cerita orang dulu dari non-muslim ingin mencari kelemahan Al-Quran, ingin mencari kekeliruan dan kesalahan dalam Al-Quran. Dikasih oleh sang pimpinannya dari agamanya, cari kitab agama Islam ini namanya Al-Quran, lihat kejelekannya, lalu kita obrak-abrik. Dicari oleh dia satu persatu. Ternyata setelah dia cari dari mulai ayat pertama, dia tidak menemukan kekurangan. Dia malah menemukan istimewa, hal yang sempurna. Lalu dia kaji, baru dia menyadari ini sebetulnya agama yang benar. Ini kitab suci yang benar, yang harus diagungkan, yakni kitab suci Al-Quran. Lalu dia pun mempelajarinya, mendalaminya. Dia mendapat hidayah, menjadi petunjuk, menjadi mu'alaf, menjadi orang Islam, lalu menyebarkan agama Islam karena sudah kuat keimanannya. Padahal tadinya mereka adalah seorang pendeta, mereka adalah seorang agama lain, tapi malah ketika Al-Quran itu sudah dibaca, dikajinya, dia semangat untuk membacanya. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Lalu kita sebagai umat Islam,
yang notabene dari kecil kita Islam, kita dihitan dalam keadaan Islam. Sementara sekarang sudah berapa kali kita hatam Quran. Allahu Akbar. Kadang satu Ramadan kita masih sempat tidak hatam. Padahal sudah banyak grup-grup dari WhatsApp yang mengadakan hataman Quran secara berbagi. Itu baik. Itu baik sekali. Oleh karenanya, dengan makna daripada nuzulul Quran itu adalah kita muliakan Al-Quran, kita agungkan Al-Quran, kita buktikan dengan tetap cinta Al-Quran. Yakni jangan sekali-kali orang Islam itu tidak mengimani Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mari kita tetap mengimani, kemudian membacanya dengan terprogram, mempelajarinya dengan ingin agar dipahami, kemudian juga kita menerapkan serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah makna nuzulul Al-Quran yang sebenarnya. Sehingga dengan mengamalkan makna nuzul Al-Quran itu dengan sebenarnya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat dan akan menjadi penolong untuk kita dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga sukses kehidupan kita urusan dunia dan akhirat dengan cinta Al-Quran dan membumikan Al-Quran, mewujudkan makna nuzulul Quran dalam kehidupan. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.